Begitu memejamkan mata, semua yang ada dalam mimpi itu selalu tertinggal. Ye Chen hanya membuka matanya, dan menghela napas panjang, menatap langit, langit gelap, dan tidak ada bintang. Jiwa tua, jika aku tidak menyegel pecahan daftar dewa sekarang, dan kemudian berkultivasi hingga lingkaran penuh, apakah akan lebih aman untuk menjaga keluargaku di dunia dan menjalani kehidupan tersembunyi bersama istri dan anak-anakku? Ye Chen menatap bintang-bintang, tidak ada angin, tidak ada bulan dan tidak ada bintang. Tiba-tiba, dia merasa sangat nyaman dengan ketenangan saat ini. Dari awal keluar dari kota Longyang, atau mendapatkan diagram 8 Taiji, nasibnya telah berubah. Jika dia tidak bertemu dengan jiwa tua, dia mungkin telah tinggal di kota Longyang sepanjang waktu, tidak akan keluar dari Longcheng, menurut proses sejarah, mungkin akan hancur total dalam bencana. Sekarang dia hidup, berjalan turun sepanjang jalan, kekuatannya terus meningkat, tetapi kerja keras dan bahaya yang dihadapi juga meningkat. Jika tidak ada fragmen daftar dewa, mungkin dia hanyalah orang yang lebih luar biasa, dan memiliki fragmen daftar dewa. Dia merasa bahwa seluruh orang berada di bawah pengawasan seluruh dunia. Kedua mata yang ganas itu dapat membunuh diri mereka sendiri kapan saja dan di mana saja. Setiap kali saya keluar, saya tidak tahu apakah saya akan menghadapi bahaya, apakah saya tidak akan pernah kembali, dan saya tidak akan pernah melihat keluarga, istri, dan anak-anak saya lagi. Ketika jiwa mendengar perasaan Ye Chen, dia tertegun terlebih dahulu, lalu dia tersenyum dan berkata, banyak hal yang fatalisme. Anda tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Hidup tidak dapat hidup sesuai dengan ide-ide Anda sendiri, karena Anda hidup di dunia dengan terlalu banyak faktor di dunia, salah satu dari mereka mungkin menjadi faktor penentu untuk mengubah hidup Anda. Jadi, apakah Anda memiliki fragmen daftar dewa, hidup Anda tidak bisa biasa-biasa saja, mungkin karena konflik kepentingan lainnya, dan terlihat, dan akhirnya masih berbahaya dan sulit diprediksi, siapa yang bisa mengatakan hal-hal seperti itu dengan jelas? Ye Chen menghela napas dan berkata, aku berlatih untuk melindungi mereka, tetapi hasilnya, apakah aku benar-benar telah menjaga mereka? Aku bahkan tidak dapat melakukan tugas dasar. Kamu telah melakukan tugas menjaga, jika kamu tidak kuat, dalam beberapa bencana, bagaimana orang tua dan kerabatmu dapat hidup sampai sekarang? Jiwa itu berkata dengan tegas, mungkin, jika aku tidak memiliki kekuatan seperti itu, aku memiliki cukup dan lebih sedikit kekuatan, kata Ye. Anakku, kamu tidak ingin terlalu banyak berpikir. Kamu hanya sedikit lelah. Mereka yang berjalan di jalan ini, yang memiliki mimpi di jalan ini, akan lelah. Jika tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan? Tidak ada makan siang gratis di dunia. Hanya lelah, kamu dapat menjadi teguh dalam hatimu. Jiwa tua menghibur dengan caranya. Ye Chen tersenyum dan menarik napas dalam-dalam, seperti memuntahkan semua emosi negatif dari seluruh tubuh, dan berkata, karena kita telah menempuh jalan ini, karena kita telah mencapai langkah ini, kita belum kembali ke haluan, maka kita akan terus maju, bahkan jika akhirnya hancur berkeping-keping. Jiwa tua itu tersenyum bahagia, yang kuat bukanlah seberapa kuat kekuatannya, tetapi seberapa kuat hatinya. Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berdiri dan meregangkan pinggang malas, dan merasa nyaman untuk sementara waktu. Raungan, namun, pada saat ini, dunia yang damai tiba-tiba hancur, sebuah raungan dari kejauhan, penuh dengan kemarahan dan kecemasan. Ada apa? Ketika Ye Chen terkejut, dia bisa merasakan dari raungan itu bahwa penguasa suara itu pasti sangat kuat. Ledakan, seketika, bumi bergetar hebat dan meraung. Raungan, raungan, kemudian, gemuruh naik turun di seluruh pegunungan bergema, dan dunia yang tenang tiba-tiba menjadi berisik. Bumi bergetar, puncak-puncak gunung runtuh, gemuruh, raungan yang angkuh dan gelisah, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting di sini. Ye Chen segera terbang ke udara untuk memeriksa situasi. Saat itu gelap dan bumi ditutupi oleh tirai gelap. Penglihatan Ye Chen bagus. Meskipun tidak ada cahaya, dia bisa melihat beberapa situasi. Di pegunungan ini, monster yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan cemas, dan mereka berlarian. Di pegunungan, ada napas kemarahan yang sangat mengerikan. Pada saat ini, ada raungan panjang di langit, bayangan yang bukan bayangan besar melewati langit. Ada cahaya putih di bawah bayangan itu. Kecepatan bayangan itu sangat cepat. Sebelum Ye Chen bisa melihat dengan jelas, bayangan itu hilang. Raungan, setelah bayangan itu menyapu, banyak monster meraung di langit, dan jelas mereka mengom pada bayangan itu. Wus, tiba-tiba, sebuah bayangan meraung dari tanah, seperti angin puyuh, menyapu langit. Ye Chen segera melesat pergi, dan kemudian datang lagi dengan bayangan yang menyapu. Ye Chen mengerutkan kening. Kali ini dia berhenti menghindar, tetapi dia mengangkat tinjunya dan membunuhnya. Apa-apaan, suara keras datang, dan Ye Chen kembali ke tanah. Keras, Ye Chen terkejut. Baru saja, dia merasakan benda itu keras dengan kekuatannya, dan sepertinya tidak bisa dipatahkan sama sekali. Monster macam apa itu? Tanya jiwa tua itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak melihat dengan jelas. Yang menyerangku tadi seharusnya ekor, dan 2 ekor. Binatang buas itu seharusnya menganggapmu sebagai bayangan. Apa yang dilakukan bayangan itu hingga membuat kemarahan sebesar itu?
Jiwa tua itu curiga. Sebelum Ye Chen sempat menjawab, 9 bayangan muncul dalam sekejap, melesat dari tanah dan menyapu ke arah Ye Chen dari 9 arah. Kecepatan dan kekuatannya sangat mengerikan. Ye Chen terkejut, mengetahui bahwa lawannya kuat, dia segera mengaktifkan tubuh emas Jiushuan, lalu menjalankan kitab suci Tao. Semua fragmen hukum di tubuhnya dan hukum negeri dongeng semuanya bersinar dengan cahaya. Ini melambangkan krisis. Ye Chen meluncurkan Jiushong dan metode pertarungan suci di area terlarang, dan momentumnya meningkat ke ekstrim dalam sekejap, karena dia memiliki rasa krisis yang kuat. Semangat bertarung Ye Chen melonjak. Dengan berkah Jiuchong di bidang Senban, Ye Chen seperti dewa perang yang perkasa. Pada saat 9 bayangan menyerang, Ye Chen meraung dan melambaikan tinjunya untuk menampilkan 9 tinju yang berat. 9 tinju itu masing-masing membombardir 9 bayangan. Saat kekuatan yang kuat menghantam 9 bayangan, mereka semua menyapu gelombang besar. Namun, 9 bayangan itu hanya terguncang terbuka, lalu mereka melompat lagi. Ye Chen terkejut. Apa 9 bayangan ini? Mengapa begitu keras? Semua bagian Dharma bergerak bersama dengan Dharma. Di medan ini, Ye Chen dapat memanfaatkan sepenuhnya kekuatan Taoisme untuk menyerang. Ketika 9 bayangan itu mengenai, tubuh Ye Chen bergerak seperti hantu. Dalam sekejap, dia menyerang 9 bayangan itu 3 kali. Meskipun bayangan itu sangat keras, tetapi juga tidak dapat menahan pemboman Ye Chen seperti itu. Dengan cara ini, bayangan itu segera menyusut kembali, tetapi Ye Chen tidak rileks sejenak. Selalu ada perasaan bahwa hujan akan datang dan angin bertiup di seluruh gedung. Raungan. Dalam sekejap, suara gemuruh datang, sosok besar melompat dari tanah, dan Ye Chen hanya melihat mulut berdarah dan menggigitnya. Ye Chen segera berkedip. Di area jalan ini, hukum ruang waktunya dapat digunakan secara ekstrim. Ada tubuh besar di udara. Di belakang tubuh itu ada 9 ekor besar. Ye Chen dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah monster buaya besar. Buaya ekor 9. Jiwa tua itu mengenalinya sekilas, dan berkata dengan ngeri, spesies purba ini telah punah. Diperkirakan hanya di era seperti itu akan ada. Apakah orang ini sangat baik? Ye Chen bertanya. Jiwa tua itu berkata, jika kamu memiliki firman Tuhan, kamu harus berhati-hati. Napasnya sangat kuat, dan dalam kemarahan, jangan ceroboh. Ye Chen berkata kepada buaya ekor 9, aku berkata, aku tidak menyinggungmu, kan? Mengaum, buaya ekor 9 itu meraung dan bergegas ke Ye Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya dia memiliki kebencian yang dalam dengan Ye Chen. Hati Ye Chen juga tertekan, medan jalan, tanpa rasa takut menuju buaya berekor 9 bergegas maju. Pertahanan dan kekuatan buaya berekor 9 sangat mengerikan, tetapi lawan yang sulit. Jiwa tua itu segera mengingatkan. Ye Chen menerapkan metode Tao hingga batasnya. Hukum jalan mengalir di atas tinjunya. Dia mengayunkan tinjunya untuk membunuhnya. Dia bertabrakan dengan cakar buaya berekor 9, dan terjadilah percikan api. Ledakan, tubuh Ye Chen mundur. Pada saat ini, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari buaya berekor 9. 9 ekor buaya berekor 9 bergoyang dan menarik ke arah Ye Chen. 9 riak menyapu keluar, mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Wajah Ye Chen berubah dan dia banyak minum. Kekuatan roh mengalir keluar dan mengumpulkan banyak fragmen hukum. Dia menggabungkan Dao Tian Kuan Kaisar dan 9 tinju berat Senban bersama-sama untuk meledakkan dan membunuh. Bang-bang, suara keras bergema di langit, tetapi 9 ekor itu tidak terluka di bawah pemboman Ye Chen, dan mereka masih memiliki kekuatan untuk menarik ke arah Ye Chen. Bang, bahkan jika Ye Chen memiliki hukum waktu dan ruang, dia tidak dapat menghindari dihantam oleh 9 ekor pada saat yang sama. Dia dihantam oleh 1 ekor dan terbang keluar seperti peluru. Dia menabrak puncak gunung dan membuat lubang besar. Gunung itu runtuh menjadi 2. Puff! Hanya sesaat, tubuh emas Ye Chen hancur terbuka, menyemburkan seteguk darah. Sepertinya aku telah bertemu dengan pelat besi. Ye Chen keluar dari gunung, dan 9 buaya telah bergegas. Jika Ye Chen tidak membunuhnya, dia tidak akan pernah berhenti. Ye Chen menggertakkan giginya dan tubuhnya berkedip cepat. Pada saat pergi, 9 ekornya benar-benar meratakan puncak gunung. Ye Chen segera meluncurkan hukum waktu dan ruang dan pergi. Namun, kecepatan buaya ekor 9 tidak lambat. Dengan satu lompatan di udara, itu ratusan kaki. Dalam sekejap, dia mengejar dan membunuh 9 ekor itu bersama-sama, tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk menghindar. Ini untuk memaksaku mati. Pupil mata Ye Chen mengecil dan meraung. Semburan darah menyembur dari langit. Kekuatan seluruh tubuhnya meningkat dengan sia-sia, dan dia berbalik untuk menemuinya. Di belakang Ye Chen, lautan darah muncul. Di lautan darah, ada hukum jalan yang mengalir. Ye Chen telah dipaksa untuk tidak mundur, dan hanya bisa bertarung maju dengan berani. Dia melambaikan tinjunya dan bertarung dengan 9 ekor. Kekuatan 9 ekor itu begitu mengerikan sehingga Ye Chen tidak bisa melawannya, dia juga tidak bisa mematahkan kulitnya yang keras. Ledakan, lautan darah bergulung, dan tinju Ye Chen meledak. Bayangan besar tinjunya hancur dan bertabrakan dengan ekor buaya ekor 9. Lautan darah di belakangnya menyapu seperti gelombang besar.
Tubuh Ye Chen mundur, dan ekor buaya ekor 9 berayun ke belakang. Buaya ekor 9 tidak menyangka bahwa Ye Chen masih bisa meledakkan kekuatan yang mengerikan saat ini. Raungan, buaya ekor 9 meraung untuk mengekspresikan kemarahannya. Kemudian 9 ekor menyapu lagi. 9 riak besar bergulung, satu demi satu, dan mereka akan menenggelamkan Ye Chen. Ye Chen mengepalkan tinjunya, darahnya mengalir deras di belakangnya, dan kekuatan spiritual meletus. Kitab suci Tao telah mencapai titik ekstrim. Lengan Ye Chen menunjukkan dua warna, satu yin dan satu yang melambangkan yin dan yang. Kemudian, Ye Chen melambaikan tangannya dan berubah menjadi Tai Chi. Tai Chi melahirkan Liang Yi melahirkan 4 gambar, dan 4 gambar melahirkan 8 trigram. Peta besar 8 diagram Tai Chi mulai beroperasi, mengintegrasikan perubahan seluruh langit dan bumi, yang melambangkan operasi langit dan bumi. Ye Chen mendorong keluar 8 diagram Tai Chi, dan 8 trigram, 4 gambar, dan Liang Yi semuanya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan, 9 ekor membombardir 8 diagram Tai Chi, dan seluruh diagram mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, menenggelamkan 9 ekor dalam cahaya. Kemudian, cahaya memudar, peta 8 diagram Tai Chi runtuh, dan 9 ekor berdarah. Raungan, buaya ekor 9 meraung lebih marah, 9 ekor menarik ke arah Ye Chen. Ye Chen mengayunkan lengannya lagi, mengubah tinjunya menjadi ikan yin dan yang. Semua metode Tao dan kekuatan spiritual dipadatkan dalam dua tinjunya. Tinjunya membesar dengan cepat, dan pada saat terakhir, itu diperbesar berkali-kali lipat. Bang! Kekuatan yang kuat meledak dan bertabrakan dengan ekor buaya ekor 9. Tiba-tiba, ekor buaya ekor 9 tiba-tiba muncul seberkas cahaya. Jika Anda perhatikan dengan seksama, itu adalah sebuah rune. Rune ini memancarkan napas yang kuat, yang meningkatkan kekuatan ekor 9 ke beberapa tingkat lagi. Ekor buaya ekor 9 tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang kuat, yang langsung menghancurkan tinju Ye Chen. Bayangan tinju Ye Chen terbuka, dan seluruh tubuh Ye Chen terbang maju mundur lagi. Keempat cakar kuat buaya berekor 9 itu tiba-tiba menghantam kehampaan, dan seluruh orang itu melompat ke arah Ye Chen. 9 ekor di udara, memancarkan cahaya dingin. Pupil mata Ye Chen mengecil. Di bawah kekuatan mengerikan buaya berekor 9, kekuatannya tidak berarti dan sama sekali tidak dapat dilawan. Tidak peduli apakah itu diagram 8 diagram Tai Chi, pecahan daftar Feng Shen atau kantong Dewa Langit dan Bumi, ketiga artefak ini tidak memiliki reaksi dan tidak dapat dirangsang. Puff! Tubuh Ye Chen sekali lagi ditarik oleh 9 ekor. Ye Chen memuntahkan seteguk besar darah. Jika dia tidak mendapatkan tubuh emas 9 putaran, saya khawatir pukulan ini akan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian. Namun meskipun begitu, Ye Chen juga merasakan tulangnya tidak tahu seberapa banyak yang patah, benar-benar mati rasa. Ye Chen menghantam tanah dengan keras, menghantam lubang yang dalam. Pada saat ini pikiran Ye Chen masih sangat jernih, dia terus-menerus berkata pada dirinya sendiri dalam hatinya, sama sekali tidak boleh mati di sini. Ye Chen menahan semua rasa sakit dan mengerahkan semua kekuatan yang bisa dikerahkan. Pembuluh darahnya bergolak, tanda-tanda di tulangnya bersinar, dan metodenya mengalir. Dia dengan cepat menyembuhkannya. Ada kekuatan di tubuhnya saat ini, seluruh orang menjadi hijau, vitalitas menyebar, dia bisa merasakan vitalitasnya dalam pemulihan yang cepat, bahkan tulang yang patah pun pulih. Ye Chen tiba-tiba terbangun, yang merupakan kemampuannya untuk beregenerasi dengan menyerap kekuatan muling, dan kemampuan pemulihannya meningkat pesat. Ye Chen tidak menyangka bahwa kekuatan roh kayu berperan saat ini. Dia merasakan kekuatannya sendiri dalam peningkatan yang cepat, dan ledakan ekstasi di dalam hatinya. Pada saat ini, sebuah raungan datang, 9 ekor bergegas ke Ye Chen, mata Ye Chen Lin, segera adalah operasi hukum ruang waktu dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, Dao Jing, Ye Chen akan memainkan medan jalan, sangat meningkatkan kekuatan hukum waktu dan ruang, dan dengan cepat menghindari serangan buaya berekor 9. Cepat pulih, lebih cepat. Ye Chen sangat khawatir. Di bawah serangan buaya ekor 9, kekuatan spiritualnya juga terkuras. Ametisnya hampir habis. Dia tidak ingin menggunakannya semua saat ini. Raungan. Namun, kebocoran rumah terjadi bersamaan dengan hujan malam, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh binatang buas di sekitarnya. Ye Chen mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam kawanan. Kemudian, untuk memperburuk keadaan, buaya ekor 9, sebagai raja di sini, mengeluarkan perintah untuk menyerang. Monster yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bergegas menuju Ye Chen dengan ganas. Kulit kepala Ye Chen terasa mati rasa. Jika dia menang total, dia bisa menghadapi begitu banyak monster. Tapi sekarang, bahkan jika dia menggunakan satu napas untuk mengubah Sanxing, dia akan mati. Ye Chen tiba-tiba berubah menjadi 3, 2 di antaranya bergegas untuk menghadapi monster itu, yang lainnya langsung melarikan diri. Namun, buaya berekor 9 di udara itu menggigit, dan 9 ekor itu menyerang tubuh asli Ye Chen. Ye Chen hanya bisa menghindarinya dan kembali ke pengepungan binatang iblis itu. Sialan, 9 buaya ini hanya ingin bermain kucing dan tikus. Ye Chen menggertakkan giginya dan benar-benar marah. Dia mengorbankan pagoda emas hitam berpola naga dan menekannya di masa lalu.
Pagoda itu berubah menjadi gunung dan mampu menghancurkan beberapa monster hingga berkeping-keping. Selain itu, Ye Chen memegang pedang naga hijau, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang. Dia mengayunkan pedang naga hijau dan menyapu. Sebagian besar monster tidak dapat menahan serangannya, dan jeritan terus-menerus datang. Buaya berekor 9 itu melesat turun dari udara, dan 9 ekor dengan rune ditarik keluar. Ye Chen segera merasakan tekanan yang berbeda. Dia segera melintas, 9 ekor terus-menerus menyerang dari arah yang berbeda, dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan jika Ye Chen menjalankan hukum ruang dan waktu, sangat sulit bagi Ye Chen untuk menghindar dengan akurat. Puff! Sebuah ekor menarik tubuh Ye Chen, dan tubuh Ye Chen terbang keluar. Kemudian, ekor lainnya ditarik keluar. Ye Chen tidak bisa menghindar sama sekali, dan ditarik keluar lagi. 9 ekor ditarik keluar secara bergantian. Ye Chen seperti bola di udara. Dia ditarik untuk bermain dengan tepuk tangan buaya ekor 9. Puff! Ye Chen berulang kali memuntahkan darah, hampir semua tulang patah, tubuhnya hancur total, seluruh tubuhnya berdarah. Kecepatan pemulihan Muling jauh dari kecepatan cedera. Kesadaran Ye Chen sedikit kabur, dan dia benar-benar kehilangan perlawanannya. Pada saat ini, sebuah kekuatan keluar dari tubuh Ye Chen dan membungkus Ye Chen. Bayangan virtual melayang di samping Ye Chen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan cepat melarikan diri bersama Ye Chen. Dimanapun diizinkan, buaya ekor 9 segera mengejar. Namun, dalam pengejaran sesaat, buaya berekor 9 itu tiba-tiba menjerit, tubuhnya jatuh ke udara, seperti raungan gila, semua monster di tempat kejadian tidak berani berbicara. Bayangan kosong itu secara alami adalah jiwa tua, dan alasan mengapa buaya berekor 9 menjerit adalah bahwa ketika dia pergi, dia menggunakan kitab suci kuno roh dan menusukkan pedang jiwa ke dalam pikiran buaya berekor 9 yang tidak curiga, menyebabkan jiwa buaya berekor 9 rusak, sehingga tidak dapat dikejar. Jiwa tua itu berlari sejauh ratusan mil dengan Ye Chen, dan kemudian berhenti setelah melarikan diri dari pegunungan. Ketika Hun Lao kembali ke 8 diagram Taiji, dia sudah lemah, pukulan tadi telah menyedot terlalu banyak kekuatan jiwanya. Bagi jiwa yang tersisa, kekuatan jiwa sangatlah penting. Jika dikonsumsi terlalu banyak, maka akan mudah hancur. Seluruh tulang tubuh Ye Chen hampir patah, seluruh orang itu seperti genangan daging dan darah yang tergeletak di tanah. Jiwa tua itu menatap Ye Chen, situasi ini juga sangat tidak berdaya, sekarang dia benar-benar tidak dapat membantu sedikitpun. Itu tergantung pada apakah kekuatan Muling dapat membuat tulangnya pulih. Hati jiwa tua itu memiliki kekuatan yang lebih dari cukup, dengan khawatir mendesah. Tubuh Ye Chen berubah menjadi hijau dan rambutnya pun berubah menjadi hijau. Kekuatan roh kayu dalam tubuh mulai memulihkan luka Ye Chen. Yang paling mudah dipulihkan adalah permukaan lukanya, yang paling sulit dipulihkan adalah tulang dan organ dalamnya. Ye Chen sama sekali tidak sadarkan diri di masa lalu, dan dia tidak memiliki kesadaran. Pada saat ini, kesadarannya memasuki keadaan lain dan datang ke tempat lain seperti mimpi. Kau memilikiku, aku memilikimu, tidak peduli berapa tahun lagi, kita akan bertemu lagi. Ye Chen mendengar suara itu lagi, dan melihat gambar yang sama lagi, di mana-mana ada pembunuhan, di mana-mana ada medan perang, gunung dan sungai hancur, mayat ada di mana-mana. Apakah aku hidup atau mati? Wajah Ye Chen membiru, sangat jelek, penuh ketakutan, dia tampak seperti anak yang hilang, tidak dapat menemukan jalan kembali, dalam ketakutan. Pada saat ini, pecahan-pecahan daftar Feng Shen yang menyatu dalam tubuh Ye Chen berkelap-kelip. Di antara tulang-tulang tubuh Ye Chen, hanya tengkorak, tulang tangan, dan jantung yang tidak rusak. Sekarang tempat-tempat ini bersinar terang, dewa bersinar, sebuah rune mengalir dari atas daftar dewa, menutupi seluruh tubuh Ye Chen. Jiwa tua itu melihat pecahan-pecahan daftar Feng Shen, dan dia merasa lega. Dia tahu bahwa begitu daftar Feng Shen diluncurkan, tidak akan ada masalah besar. Sepertinya jika anak itu selamat dari bencana lain, dia akan diberkati. Jiwa tua itu entah mengapa memiliki perasaan seperti itu. Kekuatan pemulihan Muling sangat mengerikan. Dalam waktu singkat, luka di permukaan tubuh Ye Chen telah menghilang, dan kerangka di tubuhnya tumbuh seperti akar pohon. Seiring pertumbuhan tulang Ye Chen, tanda-tanda muncul di tulang-tulang baru. Kemampuan pemulihan Muling sangat mengerikan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kata Z dalam 9 karakter kebenaran, itu tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan ini kecuali untuk kata Z. Kerangka Ye Chen tumbuh perlahan, dan rune akan muncul di setiap inci. Ini sangat luar biasa dan luar biasa. Rune ini benar-benar dan sungguh-sungguh tercetak di atasnya, seperti tumbuh bersama tulang. Itu tidak terukir di bagian belakang. Dengan cara ini, tulang-tulang di tubuh Ye Chen tumbuh perlahan. Setelah 3 hari, tulang-tulang di tubuh Ye Chen semuanya tumbuh dewasa. Dan ada rune pada tulang-tulang yang baru tumbuh ini. Semua tulang ditutupi dengan rune, seperti penafsiran simultan manusia yang legendaris. Meskipun kerangka itu tumbuh keluar, Ye Chen masih belum bangun. 4 bagian dari daftar dewa selalu bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Rune pada mereka mengalir keluar dan memasuki tubuh Ye Chen. Rune ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di bawah nutrisi kekuatan seperti itu, kulit Ye Chen semakin cantik.
Rune yang menyelimuti Ye Chen berangsur-angsur memadat menjadi kepompong, yang membungkus Ye Chen. Jiwa tua itu terkejut melihat situasi seperti itu dan berseru, apakah ini untuk menghancurkan dan kemudian berdiri. Setelah seluruh kepompong terbentuk, selain rune pada daftar dewa, 3.000 jalan juga mengalir terus-menerus, membentuk kepompong kedua lagi. Ini adalah kepompong, dan kekuatan hukum jalur stok menembus ke dalam tubuh Ye Chen. Waktu berlalu, dan kepompong ini menyerap esensi langit dan bumi, dipelihara oleh langit dan bumi, dan menarik banyak binatang untuk mengintip. Raungan, hari ini, sebuah raungan datang dari kejauhan, dan sosok buaya ekor 9 muncul di sini. Ia telah melacak keberadaan Ye Chen dan tampaknya harus membunuh Ye Chen. Sekarang ia merasakan napas Ye Chen. Dalam kepompong ini, ia segera mengaum dan mengalir ke arah Ye Chen tanpa rasa takut. Ekor 9 buaya ditarik dengan ganas, dan kekuatannya luar biasa. Buaya ekor 9 mengira bahwa pukulan ini dapat menghancurkan kepompong itu sepenuhnya, tetapi tidak menyangka bahwa ketika hendak mengenai, sebuah kekuatan keluar dari kepompong, membentuk lingkaran pelindung yang tak terlihat, dan rune yang kuat dan misterius mengalir di atasnya. Melihat serangannya berhasil dilawan, buaya ekor 9 bahkan lebih marah. Rune pada ekor 9 menyala, dan kekuatan yang lebih kuat pecah untuk menghancurkan pertahanan Ye Chen. Kekuatan hegemonik seperti itu penuh dengan kehancuran, tetapi ketika ditarik pada lingkaran perlindungan yang tak terlihat, itu tidak dapat dipatahkan sama sekali. Ekor 9 terguncang kembali, dan ada noda darah di atasnya. Kulit buaya yang keras itu retak. Buaya berekor 9 yang matanya seperti lonceng tembaga itu saat ini menunjukkan warna kaget dan panik. Ia tidak dapat mengerti, beberapa hari yang lalu ia dirusak oleh orang yang sekarang memiliki kekuatan yang mengerikan. Buaya berekor 9 itu tidak berani untuk terus menyerang, tetapi mengamati situasinya. Ia tidak akan pernah pergi dengan mudah. Hanya beberapa hari yang lalu di malam hari, ia bertelur dan akan lahir, hasilnya dalam waktu ketika ia tidak memperhatikan, telur-telurnya telah menghilang. Ia sangat marah, melihat kemana-mana, menemukan bahwa ada sosok yang lewat di udara, dan Ye Chen baru saja berada di udara, jadi ia menganggap Ye Chen sebagai orang yang telah mencuri telur-telurnya dan menyerangnya dengan gila-gilaan. Ia mengikuti Ye Chen untuk menemukan telurnya sendiri, yang merupakan anaknya, dan ia harus menemukannya kembali. Buaya berekor 9 berbaring di satu sisi, menatap kepompong di depan matanya, diam-diam menunggu kesempatan. Seiring berjalannya waktu, kepompong ini masih belum berubah. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Buaya berekor 9 itu berbaring di tanah dan menunggu dengan sabar. Matanya tidak meninggalkan kepompong itu sejenak. Pada hari ini, kepompong itu tiba-tiba muncul serangkaian retakan, lapisan terluar kepompong itu retak, lalu mulai terkelupas, menampakkan kepompong yang dibentuk oleh segel rune dewa di dalamnya. Tubuh buaya ekor 9 itu tiba-tiba berdiri. Rune pada ekor 9 itu berkedip-kedip, dan seluruh tubuhnya memancarkan amarah yang kuat. Jelas sekali ia siap untuk bertarung. Rune pada daftar dewa juga mulai runtuh, berjatuhan satu persatu, menampakkan tubuh Ye Chen. Seluruh tubuh Ye Chen bersinar dengan cemerlang, dan harta karunnya hikmat dan tidak dapat diganggu-gugat. Pada saat ini, kulit Ye Chen secerah lanolin, dan kulitnya tampak dibentuk ulang, lebih sempurna daripada kulit bayi yang baru lahir. Cahaya dari 4 potong daftar Feng Shen berangsur-angsur menghilang, dan tubuh Ye Chen menjadi redup. Melihat semuanya tenang, buaya ekor 9 itu membidik kesempatan ini. 9 ekor yang sudah siap untuk pergi, terbunuh bersama-sama, seperti 9 guntur surgawi, yang perkasa dan membunuh. Pada saat ini, mata Ye Chen tiba-tiba terbuka, matanya meledak dengan cahaya yang tajam, pada saat 9 ekor menghantam, tubuh Ye Chen tiba-tiba menghilang. Bang! 9 ekor menarik batu besar, yang hancur berkeping-keping. Melihat serangan itu gagal, buaya berekor 9 meraung dengan marah dan melihat sekeliling untuk mencari sosok Ye Chen. Kamu tidak perlu melihat, aku akan mengejarmu. Suara Ye Chen tidak dingin dan panas di tubuh buaya berekor 9. Buaya berekor 9 tertegun sejenak, dan kemudian menggoyangkan tubuhnya dengan liar, mencoba mengguncang Ye Chen. 9 ekor juga terus menyapu di bagian belakang. Kau tidak perlu membuang-buang tenagamu. Kau tidak bisa menjadi ancaman bagiku sekarang. Suara Ye Chen terdengar datar. Buaya dewa ekor 9 meraung, masih tidak mau menyerah. Bang! Pada saat ini, sebuah tinju besar menghantam kepala buaya ekor 9 dengan kecepatan kilat. Seluruh tubuh buaya ekor 9 meluncur ke samping, dan kepalanya menghantam gunung di sampingnya dengan keras. Ye Chen berjalan menuju buaya ekor 9. Matanya merah, dan dia meraung ke arah Ye Chen. Napas yang kuat keluar dari tubuh Ye Chen. Kekuatan mendominasi seorang raja datang padanya. Dia membunuhnya dengan satu pukulan, dan kehilangan warnanya. Bang! Pada saat ini, kekuatan Kaisar Dao Tianquan diberikan dengan tajam dan jelas. Kekuatan penghancur itu menghancurkan 9 ekor buaya dewa ekor 9, dan tubuh buaya dewa ekor 9 itu mundur, menunjukkan ekspresi panik di matanya. Dapat dirasakan bahwa aura Ye Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan aura semacam ini benar-benar membuatnya merasa takut. Ye Chen berdiri dengan kedua tangan di punggungnya, memancarkan aura yang mendominasi, seperti seorang raja di dunia. Buaya ekor 9 itu jujur dan tidak terus menyerang.
Ia bukanlah orang bodoh. Anda dapat melihat bahwa alam Ye Chen telah banyak berkembang selama periode waktu ini. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu keras pada saya. Saya sepertinya tidak menyinggung Anda malam itu, bukan? Ye Chen juga tidak menyerah, ekspresinya tenang menatap buaya dewa ekor 9. Anak saya hilang sebelum lahir. Bukankah Anda mencurinya? Buaya ekor 9 mengeluarkan suara dengan pikirannya. Ye Chen mendengarkan, dan kemudian memikirkan bayangan malam itu, berkata, bukan saya yang mencuri anak Anda, itu seharusnya monster seperti burung, sangat cepat, saya tidak melihat dengan jelas. Burung dan binatang buas, Anda harus memikirkannya, kepada siapa Anda menaruh dendam. Beraninya monster biasa mengganggu Anda dengan kekuatan Anda. Ye Chen berkata dengan lemah, jika aku mencuri anakmu, aku bisa membunuhmu sekarang. Tidak perlu memberitahumu begitu banyak. Aku hampir membunuhmu sebelumnya, mengapa kamu tidak melakukannya sekarang? Tanya buaya berekor 9. Ye Chen berkata dengan senyum tipis, jika bukan karena kamu, bagaimana kekuatanku bisa ditingkatkan? Jadi, pada akhirnya, aku ingin mengucapkan terima kasih. Pergi dan temukan pencuri sebenarnya yang mencuri anak-anakmu. Buaya berekor 9 terdiam sejenak dan berpikir sejenak. Dilihat dari perilaku dan kata-kata Ye Chen seharusnya bukan pencuri yang mencuri anak-anaknya. Buaya berekor 9 tidak mengatakan apa-apa, dan tubuhnya yang besar dengan cepat menghilang. Aku tidak menyangka akan ada berkah pada akhirnya. Semua tulang tubuhku patah, dan tulang yang tumbuh itu sebenarnya adalah rune. Ye Chen mendapati perubahan yang begitu besar saat terbangun. Namun dalam pertarungan tadi, kekuatannya jelas telah meningkat pesat. Sebelumnya, ia tidak sebanding dengan buaya ekor 9. Sekarang, ia dapat dibunuh. Rune ini adalah pola dewa. Tubuh Ye Chen seperti dua kacang polong, dia terkejut menemukan bahwa rune di bagian atas segel itu persis sama dengan simbol sihir pada segel itu. Apa yang terjadi? Ye Chen bingung. Ye Chen tidak mengerti bahwa kerangka rune itu diwarisi dari darah, tetapi kerangka rune miliknya sendiri adalah rune dalam daftar dewa. Apakah ini terlalu konyol? Setelah berpikir lama, Ye Chen tidak dapat memahaminya, jadi dia tidak repot-repot memikirkannya. Singkatnya, dia sudah memiliki kerangka rune. Mengenai bagaimana dia mendapatkannya, dia tidak dapat mengetahuinya untuk sementara waktu. Sekarang, saya telah dipromosikan ke tingkat Mahayana, dan sekarang saya kembali ke Tanah Xianyu, yang dapat dianggap sebagai kemampuan perlindungan diri. Ye Chen menarik napas. Dilihat dari situasi pertarungan tadi, Ye Chen secara konservatif memperkirakan bahwa dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam menghadapi lantai 3 alam Mahayana. Bahkan jika kamu kembali ke Tanah Xianyu sekarang, kamu tidak dapat mengekspos kekuatanmu. Jika tidak, mereka yang ingin menyegel daftar dewa pasti akan mengirim lawan yang lebih kuat. Jiwa tua itu memberitahu saya. Ye Chen mengangguk. Dia harus menekan kekuatan dalam praktik keadaan virtual, biarkan pihak lain ceroboh, sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang setelah saya memiliki kerangka rune, apakah itu jalan masuk? Apakah itu lantai 4? Ye Chen menyentuh dagunya dan melihat ke langit. Dia tidak bereaksi sama sekali. Kemudian, Ye Chen menunggu lama, tetapi tidak ada jawaban. Dia berkata dengan senyum masam, sepertinya masih ada yang harus dilakukan. Ketika suara Ye Chen jatuh, langit tiba-tiba berubah, pusaran muncul, dan cahaya menutupi Ye Chen. Ini saatnya, Ye Chen menatap langit dan terbang tak terkendali menuju pusaran air. Dalam sekejap, Ye Chen muncul di ruang lain. Ye Chen melihat sekeliling, dan bagaimana ruang ini tampak familiar. Mengapa begitu mirip dengan wilayah utara? Ye Chen melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Kemudian dia berkeliling lagi dan melihat kota yang sepi. Kemudian dia memutuskan bahwa dia berada di wilayah utara. Aku keluar. Wajah Ye Chen ditutupi lingkaran, bagaimana ini bisa keluar? Sepertinya tujuan akhir dari daftar pendewaan untuk membawamu ke Menara Putih adalah memberimu kerangka rune. Jiwa tua itu menebak, bagaimana dengan peningkatan kekuatannya di Menara Baichen. Tapi aku tidak berharap untuk keluar. Keluarlah saat kau keluar. Ye Chen masih tidak peduli dengan senyuman, dan kemudian menyembunyikan kekuatannya sendiri, dan menekan alam ke sekitar 8 tingkat keadaan virtual pemurnian. Ye Chen meninggalkan wilayah utara dan kembali ke wilayah selatan. Tanah Suci Sanxing. Namong Yidao muncul di gerbang Tanah Suci Sanxing. Murid yang menjaga gerbang Tanah Suci Sanxing memberitahu Namong Yidao bahwa Ye Chen telah meninggalkan Tanah Suci Sanxing selama hampir setahun, tetapi dia tidak kembali. Apakah kamu datang untuk mengembalikan 9 hari petir? Pada saat ini, Fei Tianhu dan Yun Fan muncul di gerbang gunung. Melihat Namong Yidao, alis Fei Tianhu terangkat. Wajah Namong menunjukkan rasa malu dan tidak berdaya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara harimau, sebaiknya kamu masuk dan membicarakannya." Fei Tianhu mendengar ini, dia tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu, jadi dia berkata dengan napas tersengal-sengal, "Masuklah." Namong Yidao mengikuti Fei Tianhu dan Yun Fan ke Tanah Suci Sanxing. Setelah tiba di halaman tempat Fei Tianhu dan Yun Fan tinggal, Namong Yidao memberitahu Fei Tianhu apa yang mereka inginkan. Fei Tianhu dan Yun Fan tidak saling marah. Yun Fan, tiru orang itu. Fei Tianhu menamparkan meja dan berteriak. Yun Fan juga marah, berteriak, "Binatang buas kecubung, keluar."
Raung, binatang kecubung itu muncul di hadapan Yun Fan dalam sekejap. Seluruh tubuhnya mengeluarkan napas yang kuat. Ketika Namong Yidao melihat binatang kecubung ini, matanya lurus. Binatang kecubung. Tidak peduli seberapa besar Namong Yidao, dia belum pernah melihat binatang kecubung seperti itu. Diperkirakan semua kecubung di seluruh rumah besar Tianbo tidak cukup untuk satu kaki binatang kecubung itu. Namong Yidao pulih dari ketakutannya dan segera berkata, "Kalian berdua, jangan khawatir. 9 surga Guntur Fu adalah milik saudara Ye. Tidak mungkin untuk mengubah kepemilikan pemiliknya, kali ini aku datang untuk berbicara dengan saudara Ye terlebih dahulu, baru kemudian mencoba mencari jalan keluar. Apalagi, kalian, pemerintah Tianbo, sedang mempermainkanku." Fei Tianhu tidak suka memarahi. "Benar sekali, kakak seperguruanku dengan baik hati meminjamkan jimat petir 9 surga kepadamu untuk kau praktikkan. Akibatnya, kau begitu tidak tahu malu, bahkan ingin menguasai jimat petir 9 surga dan tidak mengembalikannya." Yun Fan juga memarahi. Namong Yidao tampak jelek dan sangat malu. Ye Chen meminjamkannya jimat petir 9 surga dengan adil. Namun, Istana Tianbo tidak mau mengembalikannya. Meskipun dia mengatakan akan meminjamnya untuk sementara waktu, siapa yang tidak bisa mendengar maksudnya. "Kalian, Istana Tianbo, menindas kami. Tidak ada seorang pun di Tanah Suci Sanxing, kan? Apakah kau tahu siapa guru Ye Chen? Ketika saatnya tiba, Maha Guru akan datang mengunjungimu, dan wajahmu di Istana Tianbo tidak akan terlihat bagus." Harimau terbang itu mendengus dingin. Namong Yidao berkata dengan rasa bersalah, "Masalah ini benar-benar salah dengan Istana Tianbo kita. Kau dapat yakin bahwa Namong Yidao tidak akan pernah mengatakan apapun, tidak masuk akal, dan tidak memiliki kredibilitas. Aku akan kembali sekarang dan mengambil kembali jimat petir 9 surga. Ayolah, jika kau bisa kembali, apakah kau masih akan berada di sini?" Fei Tianhu mengejek. Namong Yidao benar-benar sulit didapatkan. Setelah orang-orang tua dari rumah besar Tianbo mengambil jimat petir 9 surga, mereka memangsa Namong Yidao karena berbagai alasan. Akhirnya, mereka hanya menjelaskan kepada Namong Yidao bahwa jimat petir 9 surga tidak akan diberikan kepada Ye Chen untuk sementara waktu. Setelah beberapa negosiasi yang sia-sia, Ye Chen tidak punya pilihan selain datang ke Tanah Suci Sanxing untuk memberitahu Ye Chen. Dia tidak ingin dianggap sebagai orang yang tidak menjaga reputasinya. Namun, Ye Chen tidak ada di sini, dan Fei Tianhu dan Yun Fan sangat marah sehingga Namong Yidao merasa tidak tahu malu sejenak. Apa yang begitu menarik? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar halaman. Fei Tianhu dan Yun Fan tahu siapa itu ketika mereka mendengar suara itu. Pada saat ini, ada sosok yang berdiri di pintu. Ye Chen lah yang datang. "Akhirnya kau kembali. Aku pikir kamu mati di luar." Fei Tianhu melihat Ye Chen dan berkata dengan napas tersengal-sengal. Yun Fan berkata, "Kakak senior, orang ini meminjam 9 hari petir milikmu, dan dia tidak mengembalikannya. Tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa kamu tidak marah." Gong Nanchen sangat malu sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya. "Ada apa?" Namong Yidao ragu-ragu dan berkata, "Kakak Ye, aku turut berduka cita." Namong Yidao menceritakan keseluruhan ceritanya secara terperinci. Ye Chen juga memahaminya. Pada analisis terakhir, orang-orang di rumah besar Tianbo lah yang terobsesi dengan keuntungan dan menolak untuk mengembalikan 9 hari petir. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saudara Namong, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Tapi itu karena aku." Namong Yidao berkata dengan mata merah, "Saudara Ye, aku akan memberimu 9 hari Guntur Fu untuk kembali, atau kamu akan mengambil nyawaku. Jangan berpura-pura di sini." Harimau Fei Tian tidak memaafkan orang. Ye Chen melotot ke harimau terbang, dan berkata, "Kamu berutang mulutmu, kamu tidak banyak bicara. Aku berjuang untukmu." Harimau Fei Tian benar dan kuat. Ye Chen tidak peduli dengan harimau Fei Tian, dan berkata kepada Namong Yidao, "Baiklah, aku akan menemanimu ke rumah Tianbo. Aku akan memanggil saudara-saudaraku, nenek. Rumah Tianbo akan dimulai dengan kita, dan kemudian kita akan langsung membongkar rumah Tianbo." Harimau Fei Tian tidak malu. Kemudian, Fei Tianhu dan Yun Fan memanggil Zhao Tianjian, Suan Yuan, Mantian, Suan Wu, Chang Jian, dan lain-lain, dan mereka pergi ke rumah Tianbo bersama Namong Yidao. Rumah Tianbo terletak di persimpangan wilayah timur dan selatan, hampir di tenggara. Setelah tiba di rumah besar Tianbo, Namong Yidao memasuki rumah besar Tianbo dan memberi tahu mereka. Namun, Namong Yidao masuk untuk waktu yang lama dan tidak keluar. Fei Tianhu tidak sabar dan memarahi di luar rumah besar Tianbo, "Apakah semua orang di rumah besar Tianbo mati?" "Tidak ada seorang pun. Kamu akan dipukuli." Ye Chen melirik Fei Tian Tiger Rod. "Apa maksudmu bajingan-bajingan ini menggantung kita di sini? Apakah kamu pikir itu bisa dilakukan dengan cara ini?" Harimau terbang itu mendengus dingin. "Seperti kata pepatah, jika Anda berutang untuk membayar kembali uang, sekarang orang-orang ini tidak membayar kembali setelah 9 hari meminjam Leifu. Tidak masuk akal. Mari kita bunuh mereka bersama-sama." Mentian tidak ingin bertarung dimanapun. Dia akan bertarung dan membunuh dengan tongkat. Pada saat ini, sesosok tubuh akhirnya keluar dari rumah besar Tianbo.
Seorang lelaki tua tampak berusia 60-an. Lelaki tua itu datang dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Mari kita tunggu lama. Silakan masuk." "Kami tidak akan masuk. Kami akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kami, menyerahkannya dan pergi." Yun Fan bersenandung. Lelaki tua itu masih penuh senyum, beberapa datang, jika tidak menghibur kata-kata, menyebar juga tidak enak didengar. "Kamu tidak tahu malu, jadi kamu sama sekali tidak ingin menghadapinya. Apa yang kau takutkan?" Fei Tianhu mencibir. Ye Chen melihat bahwa kedua saudara ini semakin bersemangat, dan kata-kata mereka semakin buruk satu sama lain. Dia tidak ingin membuat masalah menjadi terlalu besar. Jadi dia berkata, "Tetua ini, kami datang ke sini untuk mengambil kembali jimat guntur 9 hari milikku." "Ini," orang tua itu ragu-ragu. Ye Chen mengerutkan kening, "Bagaimana?" Orang tua itu kembali sambil tersenyum dan berkata, "Bukannya kami tidak ingin mengembalikannya. Hanya saja salah satu tetua tertinggi di rumah kami sedang berlatih. Kami tidak bisa menyerah di tengah jalan. Kami hanya bisa meminjam beberapa hari lagi." "Berapa hari lagi? Berapa hari itu?" Ye Chen mengerutkan kening, mendengarkan nada bicara orang tua itu, dia juga sangat tidak puas. Orang tua itu ragu-ragu, ini tidak benar. Tidak yakin atau tidak, nada bicara Ye Chen menjadi keras dan berteriak. 9 jimat guntur surgawi awalnya adalah milik Lei Zun dari rumah besar Tianbo. Mengapa harus dikembalikan? Pada saat ini, seorang pria tua berambut hitam datang dan berkata dengan suara yang berani. Ye Chen menyipitkan mata ke arah lelaki tua berambut hitam itu dan mencibir di mulutnya, lalu berkata, "Apa itu Lei Zun? Konyol sekali. Apa yang terjadi sebelum Lei Zun? Jimat guntur 9 surga pada awalnya dibiarkan oleh langit dan bumi. Siapapun yang mendapat pengakuan dari jimat guntur 9 surga adalah masternya. Sebelum Lei Zun adalah master jimat guntur 9 surga, tetapi sebelum Lei Zun, ada master jimat guntur 9 surga. Bagaimana menurutmu? Dan sekarang aku adalah master jimat guntur 9 hari. Jika kamu tidak ingin membayarnya kembali, katakan saja. Mengapa mengatakan alasan yang konyol seperti itu?" Lelaki tua berambut hitam itu tampak muram dan tidak membuka mulutnya. Fei Tianhu tidak dapat menahan diri untuk mengumpat, "Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Berdasarkan apa yang kau katakan, 9 hari petir Fu telah menjadi milik kediaman Tianbo-mu. Apakah kau memiliki kemampuan kediaman Tianbo untuk membuat 9 hari petir Fu mengakui tuan? Jika kau tidak menyerahkan 9 hari petir Fu hari ini, masalah ini tidak akan selesai." Mentian, sambil membawa tongkat, berkata dengan garang, "Kita harus tahu bahwa setiap kekuatan di belakang kita tidak lebih buruk dari kediaman Tianbo. Jika kita ingin membuat keributan, kediaman Tianbo tidak hanya akan kehilangan reputasinya, tetapi juga akan membayar harga tertentu." Chang Jian berkata dengan dingin. Wajah lelaki tua berambut hitam itu menjadi semakin suram. Sebagai tetua tertinggi kediaman Tianbo, dia sangat terancam oleh beberapa generasi muda sehingga dia menjadi marah dalam hatinya. "Tetua, 9 hari petir Fu awalnya milik saudara Ye. Kita harus mengembalikannya kepada orang lain. Jika tidak, di mana reputasi kediaman Tianbo?" Namong dengan sebilah pisau bergegas keluar dari kediaman Tianbo dan berkata dengan penuh semangat. "Apa yang kau tahu?" Pria tua berambut hitam itu berteriak. Namong Yidao berkata, "Aku tahu segalanya. Aku tahu pentingnya jimat guntur 9 surga, tetapi itu bukan milik kita. Bahkan jika kita mendapatkannya sekarang, bagaimana? Ketika saatnya tiba, akan ada lebih banyak kerusakan pada rumah besar Tianbo. Diam dan ingat identitasmu. Kamu adalah anggota Tianbo Mansion, dan semua kepentinganmu seharusnya adalah Tianbo Mansion. Apakah itu yang seharusnya dikatakan oleh seorang Tianbo Mansion sekarang?" Pria tua berambut hitam itu berteriak pada Namong sambil menodongkan pisau. Mata Namong Yidao memerah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku anggota Tianbo Mansion atau bukan, tetapi masalah kredibilitas. Aku tidak ingin menjadi orang yang tidak jujur. Sudah berapa tahun Tianbo Mansion menunggu 9 dewa petir surgawi. Kau tahu, kau tidak ingin membicarakan kredibilitas denganku. Kembalilah sekarang." Pria tua berambut hitam itu tidak dapat menoleransi bantahan apapun. Namong Yidao tidak bergerak, tetapi berdiri menatap pria tua berambut hitam itu. Pria tua berambut hitam itu memberikan minuman dingin, "Tekan dia dan pikirkan kesalahannya di wajahku." Untuk sesaat, beberapa orang bergegas keluar, mengepung Namong Yidao, dan kemudian membawa Namong Yidao pergi. Ye Chen dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan mereka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Arti dari perkataan lelaki tua berambut hitam tadi sangat jelas, yaitu tidak akan mengembalikannya. "Sepertinya kau bertekad untuk tidak mengembalikannya." Meskipun suara Ye Chen tidak keras, nadanya dingin dan tak tertandingi. Lelaki tua berambut hitam itu berdiri dengan tangan di tangannya dan berkata, "Maaf, 9 hari petir Fu tidak dapat dikembalikan sekarang. Tidakkah kau pikir kau pernah melihat wajah penuh sarkasme?" Tanda tanya, "Apa yang ingin kau lakukan?" Lelaki tua berambut hitam itu mendengus dingin. "Kau benar sekali." Fei Tian Tiger melihat ekspresi lelaki tua berambut hitam itu, dan sangat tidak senang. Apa omong kosongnya? Jika mereka tidak mengembalikan 9 hari petir Fu, mereka akan menjungkir balikkan rumah besar Tianbo dan membuat masalah ini diketahui publik.
Yunfan tidak memiliki jalan napas yang baik. Ye Chen mengerutkan kening, lalu dia menyeringai dan berkata, sepertinya beberapa orang kuat telah menekan jimat guntur 9 hari. Hari ini kita datang, kita tidak akan pergi seperti ini. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan jimat guntur 9 hari, kita tidak akan menyerah begitu saja. Saudara-saudara, lakukan yang terbaik untuk membongkarnya untukku. Mereka menggerakkan jarimu dan kembali menangis. Kata-kata Ye Chen dingin, dan kalimat terakhirnya juga memberitahu rumah Tianbo bahwa bukan hanya rumah Tianbo yang memiliki orang-orang kuat, tetapi mereka juga memilikinya. Dengan izin Ye Chen, Men Tian dan Fei Tianhu, yang tidak tahan, bergegas ke rumah Tianbo tanpa ragu-ragu. Beraninya kau, orang tua berambut hitam itu berkata dengan marah. Beraninya kau, Ye Chen minum banyak dan langsung bergegas ke orang tua berambut hitam itu. Orang tua berambut hitam itu sangat marah, anak-anak muda ini berani sekali, beraninya mereka merobohkan rumah Tianbo. Kau ingin mati. Melihat Ye Chen berhadapan dengannya, lelaki tua berambut hitam itu langsung meneguk minuman dingin dengan jijik. Ye Chen hanya memiliki kekuatan 8 tingkat pemurnian alam maya, tetapi dia sudah 1 tingkat alam mahayana. Perbedaannya terlalu jauh, dan dia dapat menghancurkan Ye Chen sepenuhnya. Benarkah? Ye Chen tersenyum dingin dan melancarkan serangan. Lelaki tua berambut hitam itu mencibir dengan sombong dan penuh percaya diri. Dia menepuknya dan bertabrakan dengan Ye Chen. Puff! Tiba-tiba, wajah lelaki tua itu tiba-tiba memerah. Ah! Lelaki tua berambut hitam itu menjerit. Tangannya hancur total dan lengannya retak. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri, menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana mungkin? Ye Chen berkata dengan dingin, ini benar-benar awalnya. Dengan itu, Ye Chen melangkah maju, seluruh momentum tubuhnya meningkat dengan sia-sia, dan medan ki-nya yang kuat membuat wajah lelaki tua berambut hitam itu pucat. Ye Chen menepukkan tangannya dan terdengar suara, tamparan keras bergema di langit, mulut lelaki tua berambut hitam itu mengeluarkan seteguk darah, dan beberapa giginya muncrat. Pertarungan yang bagus. Men Tian merasa sangat senang melihat pemandangan ini. Ledakan, banyak bangunan di rumah besar Tianbo telah dihancurkan oleh Men Tian dan yang lainnya. Yaitu memukul orang ketika mereka melihat orang dan menghancurkan mereka ketika mereka membangun rumah. Apakah kamu berani membuat masalah di rumah besar Tianbo? Ledakan, lelaki tua berambut hitam itu sangat marah. Sebelum dia selesai, Ye Chen menamparkan wajahnya dan berkata dengan dingin, bagaimana dengan masalah itu? Kamu yang tidak adil terlebih dahulu. Kami hanya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Kamu tidak dapat memperhitungkan masalah ini. Bajingan, kamu tidak berhenti. Tidak heran, seorang lelaki tua dari rumah besar Tianbo berdiri dan meraung. Sebelum dia selesai berbicara, dia dihempaskan oleh Xuan Wu. Meskipun kekuatan Flying Tiger dan yang lainnya belum mencapai alam Mahayana, sangat sulit untuk bertemu lawan manapun. Seluruh rumah Tianbo dihancurkan oleh Fei Tianhu dan yang lainnya dalam keadaan berantakan, tetapi orang-orang kuat dari rumah Tianbo tidak bergerak. Ye Chen menamparkan lelaki tua berambut hitam itu dan melangkah menuju rumah Tianbo. Dia bisa merasakan posisi jimat guntur 9 surga, dan diameternya mengarah ke jimat guntur 9 surga. Anak muda, jangan pergi terlalu jauh. Sudah cukup. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih menghalangi di depan Ye Chen dan berkata dengan wajah berat. Ye Chen mendengus dingin, kamu menyuruhku untuk tidak pergi terlalu jauh. Apakah aku sudah pergi terlalu jauh? Jika kamu tidak tahu bagaimana menahan diri, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang tua berambut putih itu kedinginan. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya, lalu dia memukul lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua berambut putih itu meraung dan menyerangnya dengan momentum yang kuat. Ledakan, mereka saling bertabrakan dalam sekejap. Tubuh Ye Chen tidak bergerak, tetapi tubuh lelaki tua berambut putih itu mundur ke belakang, dan wajahnya menunjukkan warna kengerian. Tuhan melarang 9 tinju. Ye Chen minum banyak dan membunuh dengan 9 tinju. Lelaki tua berambut putih itu merasakan kekuatan teror, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Kecepatan Ye Chen jauh lebih cepat darinya. Hukum waktu dan ruang bekerja secepat hantu. Lelaki tua berambut putih itu dipaksa oleh Ye Chen untuk hanya menerima serangan Ye Chen. Kekuatan yang kuat meletus. Keduanya bertarung dengan sengit, dan tubuh lelaki tua berambut putih itu terbang mundur dalam sekejap. Puff! Lelaki tua berambut putih itu memuntahkan seteguk darah dan menatap Ye Chen dengan tidak percaya, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ye Chen mendengus dingin dan berjalan ke arah lelaki tua berambut putih itu. Dia menendang lelaki tua berambut putih itu tanpa ampun, jangan halangi jalanku. Anak muda, kalau bukan demi tuanmu, bagaimana mungkin kau bersikap di sini? Kemudian, lelaki tua berambut putih lainnya muncul di depan Ye Chen. Namun, lelaki tua berambut putih ini memiliki aura yang sangat kuat. Ye Chen tahu bahwa lelaki kuat yang sebenarnya akhirnya muncul. Ye Chen berdiri di tempat dan mencibir, di hadapan tuanku. Tuanku punya muka, bagaimana denganmu? Lelaki tua berambut putih itu berkata, kau kembali saja, jimat petir 9 hari tidak akan kuberikan padamu hari ini. Aku akan bertanya padamu, maukah kau memberiku jimat petir 9 hari? Ye Chen bertanya dengan kuat.
Lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memberikannya. Baiklah, kuharap kau tidak menyesalinya. Ye Chen mengucapkan sepatah kata dengan dingin, berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa begitu orang-orang kuat dari rumah besar Tianbo muncul, mereka tidak akan membuat masalah. Seperti kata pepatah, para pahlawan tidak perlu menderita kerugian di tangan orang-orang ini. Berhenti, kata Ye Chen. Fei Tian Tiger dan yang lainnya berhenti dan bergabung dengan Ye Chen. Ye Chen menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata, urusan hari ini belum berakhir. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah itu, Ye Chen pergi bersama Fei Tian Tiger dan yang lainnya. Kali ini, meskipun mereka tidak ingin kembali ke Jimat Guntur 9 hari, mereka menghancurkan begitu banyak bangunan, melukai begitu banyak orang, dan melukai 2 orang kuat Mahayana. Hari ini, mereka layak mendapatkannya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kata Flying Tiger, dengan kekuatan kita, kita tidak dapat bersaing dengan rumah Tianbo. Kenapa kita tidak meminta bantuan tuan kita? Kata Yun Fan. Ye Chen melambaikan tangannya dan mencibir, karena mereka tidak tahu malu, biarlah mereka dicerca habis-habisan. Baguslah, pokoknya, mereka tidak mau dipermalukan. Kita bicarakan ini sebentar. Flying Tiger tertawa terbahak-bahak. Setelah Ye Chen dan yang lainnya kembali ke wilayah selatan, mereka segera menyebarkan berita di Xiancheng dan membuat perilaku Tianbo Mansion menjadi publik. Yang terpenting di dunia adalah orang-orang yang tidak takut dengan hal-hal besar. Tidak ada kejadian besar di masa biasa. Sekarang ada kejadian besar seperti itu, yang secara alami tersebar sekaligus, dan semua orang di jalan membicarakannya. Tianbo Mansion benar-benar tidak tahu malu. Sangat masuk akal untuk melakukan hal seperti itu. Memang benar Ye Chen meminjamkanmu 9 surga Guntur Fu dengan niat baik, tetapi kamu tidak mengembalikannya. Apakah ada alasan untuk surga? Orang yang tidak tahu malu seperti ini akan jarang dihubungi di masa depan. Seluruh masalah menyebar dari Xiancheng ke seluruh wilayah selatan dalam 1 hari. Semua pasukan dan biksu di wilayah selatan mengetahuinya, dan mereka sangat tidak tahu malu tentang perilaku Tianbo Mansion. Kau tidak boleh terlalu Tianbo. Aku benar-benar tidak bisa melihat bahwa rumah besar Tianbo memiliki kemampuan seperti itu. Banyak ejekan terdengar di wilayah selatan, yang dianggap sebagai lelucon setelah makan malam. Di rumah besar Tianbo, sekarang seluruh wilayah selatan memarahi kita. Kalau begitu biarkan mereka memarahi. 9 hari Guntur Fu tidak akan cukup. Ini akan merusak reputasi rumah besar Tianbo. Jika terus seperti ini, wajah macam apa yang bisa kita miliki untuk keluar? Selama kau cukup kuat, orang lain harus menghormatimu. Jika kau tidak cukup kuat, kau punya wajah dan tidak punya wajah. Ada juga perbedaan di rumah besar Tianbo. Banyak orang merasa telah kehilangan muka, tetapi beberapa orang masih menolak untuk mengembalikan 9 hari Guntur Fu. Kota Peri, sudah 3 hari, masih banyak orang di Xiancheng yang memarahi rumah besar Tianbo. Aku tidak tahu apa pendapat mereka tentang itu. Kata harimau terbang sambil tersenyum. Jika kulitnya cukup tebal, itu akan dianggap sebagai kentut. Jika ada wajah, itu pasti seburuk sekarang. Zhao Tianxiao, bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Yun Fan tertawa. Ketika saatnya tiba, Tuan akan membiarkanku minum anggur dari keluarga Tuan. Menurutku lebih baik membunuh mereka secara langsung, Nenek. Cucu-cucu itu pantas dipukul. Harimau terbang tidak memiliki saluran pernapasan yang baik. Ye Chen berkata, jika kamu tidak dapat menggunakan kekuatan, kamu tidak akan menggunakannya. Harimau Fei Tian dan yang lainnya menatap Ye Chen dengan mata aneh. Ye Chen menatap mereka dan berkata dengan rasa ingin tahu, kenapa kamu menatapku? Apakah aku salah?